merupakan budaya, memiliki berbagai bahasa, dan menjunjung tinggi hukum sebagai pedoman kehidupan. Namun, apakah ketiganya selalu berjalan selaras? Dalam memahami hubungan tersebut, kita juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam sesat pikir. Hari ini, sekelompok mahasiswa sedang berdiskusi mengenai hubungan antara hukum, budaya, dan bahasa. Namun, dalam diskusi tersebut muncul beberapa sesat pikir yang sering terjadi. Valda, menurutku, hukum harus mempertimbangkan budaya masyarakat. Tetapi budaya yang bertentangan dengan hukum itu juga harus diperbaiki. Iya, itu benar. Tidak semua kebiasaan masyarakat otomatis menjadi sesuatu yang benar menurut hukum. Aku setuju dengan Valda, hukum memang harus tetap menegakkan keadilan dan mempertimbangkan hak asasi manusia. Kamu memang merasa selalu pintar. Wajar aja pembicaraanmu seperti itu. Ucapan Helen merupakan sesat pikir ad hominem, yaitu menyerang pribadi lawan bicara, bukan membahas isi argumennya. Bahasa hukum itu harus jelas supaya tidak banyak menimbulkan penafsiran. Semua undang-undang menggunakan bahasa. Bahasa digunakan untuk berbicara. Berarti semua pembicaraan itu adalah undang-undang. Kesimpulan itu tidak benar. Kata bahasa digunakan dengan makna yang berbeda sehingga kesimpulan menjadi keliru. Pernyataan Helen merupakan fallacy of four terms. Kesalahan ini terjadi karena salah satu istilah digunakan dengan dua makna yang berbeda, sehingga secara logika sebenarnya terdapat 4 istilah dalam silogisme, bukan 3. Selamat sore teman-teman. Bu, tadi itu suster dengar sedikit rame ya diskusi kalian hari ini. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya luruskan dari diskusi kalian tadi. Hukum, budaya, dan bahasa memang saling berkaitan. Hukum mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan. Budaya merupakan kebiasaan serta nilai yang hidup di masyarakat. Sedangkan bahasa menjadi alat komunikasi kita setiap hari dan juga untuk menyampaikan aturan hukum secara jelas. Namun, dalam menyusun argumen, kita juga harus memperhatikan logika. Misal, Semua hakim adalah sarjana hukum. Budi adalah sarjana hukum. Berarti Budi adalah seorang hakim. Apakah benar, suster? kesimpulan itu salah, Helang. Ini merupakan fallacy of illicit process, yaitu kesalahan dalam menarik kesimpulan karena distribusi istilah dalam silogisme tidak sesuai aturan logika. Tidak semua sarjana hukum itu adalah hakim. Selain itu, kalian juga tadi melakukan ad hominem dan fallacy of four terms. Ketiga kesalahan berpikir tersebut dapat membuat kesimpulan menjadi tidak benar. Sekarang saya paham. Dalam berdiskusi, kita tidak boleh menyerang pribadi orang lain. Saya juga mengerti bahwa penggunaan istilah harus konsisten agar tidak menimbulkan kesalahan dalam berlogika. Dan kita harus menarik kesimpulan sesuai aturan logika, bukan hanya berdasarkan dugaan. Benar teman-teman mahasiswa, kalian harus mampu berpikir kritis, memahami hukum dengan benar, menghargai budaya, menggunakan bahasa secara tepat, serta menghindari berbagai bentuk sesat pikir. Kesimpulannya, hukum, budaya, dan bahasa merupakan 3 unsur yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Hukum mengatur perilaku, budaya membentuk nilai kehidupan, sedangkan bahasa menjadi sarana penyampaian hukum. Dalam memahami ketiganya, kita harus menghindari sesat pikir seperti ad hominem, fallacy of four terms, dan fallacy of illicit process, agar pendapat dan keputusan yang diambil berdasarkan pada alasan yang logis. Berpikir kritis, Berbicara dengan benar,
menghargai budaya, dan mentaati hukum adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih.